Mengejutkan, Ustadz Abdul Somad buka suara. Karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad. Begitu saya naik ke atas, semua Ustadz, saya bilang, kalian kan punya jari 10, kenapa yang diangkat cuma 2? UAS membeberkan dirinya telah membayar mahal untuk mendukung Prabowo. Ustadz Abdul Somad baru-baru ini menceritakan pengorbanan yang pernah dilaluinya saat mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Di Pilpres 2019 lalu, Ustadz Abdul Somad mengaku memberikan dukungan penuh untuk Prabowo. Hal ini dilakukannya bukan semata-mata karena mengidolakan sosok Prabowo. Ustadz Abdul Somad mengaku bahwa dukungan tersebut ia berikan karena ide dan gagasan yang dibawa oleh Prabowo kala itu. Ia juga mengaku bahwa dukungannya kala itu tidak diputuskan sendiri, tetapi juga berkat saran dari para ulama. Namun, setelah menyatakan secara terbuka mengenai dukungannya terhadap Prabowo, Ustadz Abdul Somad justru mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Ustadz Abdul Somad mengaku bahwa dirinya seringkali dibully dan dibenci oleh para umatnya setelah menyatakan diri mendukung Prabowo di Pilpres 2019. UAS mengatakan, saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa yang akan datang. Agar saya tidak abu-abu, saya punya prinsip. Meski saya harus membayar mahal dengan dibully dan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya, ujar Ustadz Abdul Somad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut berzikir, hati di sebelah kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tidak hanya itu saja, Ustadz Abdul Somad bahkan mengaku sempat dilarang mengisi ceramah di beberapa tempat, salah satunya di perusahaan BUMN. Ustadz Abdul Somad juga mengaku pekerjaannya sering dibatalkan secara tiba-tiba usai dirinya menyatakan dukungan kepada Prabowo. Termasuk juga dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah. Dalam pengakuan UAS, ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 3 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya, dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada juga yang siap-siap umroh 600 orang, dibatalkan. Saya bukan penjahat, ungkapnya. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang, sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya, dibatalkan. Saya bukan penjahat, saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya? Meski begitu, Ustadz Abdul Somad mengaku bahwa dirinya tak pernah kecewa terhadap keputusan yang ia ambil. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap menanggung segala konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut berzikir, hati di sebelah kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati.